Puji Tuhan, Shalom. Bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita ketemu lagi dalam renungan singkat yang setiap hari Minggu kita sajikan dari kita untuk kita oleh kita. Kita latihan ya sama-sama ya. Puji Tuhan, hari ini kita dapat berkat dari 1 Petrus 3 ayat 10. Ini kebiasaan hidup kita sehari-hari yang mulai hari ini. Ketika kita mendengarkan kebenaran ini, kita mau memperbaiki diri ya. Ayo kita belajar mengenai satu anggota tubuh yang sangat besar sekali perannya dan kuasanya. Apa itu? Lidah. Ya, mari kita belajar dari satu kebenaran firman Tuhan. Saya akan bacakan buat kita sekarang, yaitu dari 1 Petrus 3 ayat 10. Begini firman Tuhan. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya dari yang jahat dan bibirnya dari ucapan-ucapan yang menipu. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, harus menjaga lidahnya. Nah, sekarang yang menjadi penyakit masyarakat adalah lidah. Dan lidah sekarang itu diwakilkan kepada jari-jari. Tapi apa yang meluap dari mulut itu berasal dari hati. Bagaimana keadaan kita? Apakah kita masih suka untuk membicarakan hal-hal yang nggak penting, gosipin orang, bercerita tentang kehidupan orang lain? Sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dibenarkan, tentunya kita tidak lagi melakukan kebiasaan itu. Kita tinggalkan cara-cara hidup yang lama. Bukan kan ada firman Tuhan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semua itu sia-sia dan tak berarti lagi. Ada lagunya, boleh nyanyikan ya. Lidah, suatu anggota tubuh yang kecil tapi besar peranannya. Dengan lidah kita bisa memuji Tuhan kita, dengan lidah kita juga mengutuki manusia yang diciptakan Tuhan serupa dengan dirinya. Betapa jahatnya kalau kita tidak mengendalikan lidah kita. Banyak kita sudah belajar firman Tuhan, sangkal diri pikul salib, kita tahu itu, tetapi untuk lidah kita sering sekali tidak bisa mengekangnya. Nah, saya mau berbagi buat kita semua bagaimana kita mengekang lidah kita. Saya berani menyampaikan atau sharing firman ini karena saya sudah melaluinya, mengalaminya, dan melakukannya. Saya dulu adalah seorang yang memang paling senang memakai lidah ini untuk hal-hal yang ya jelek gitulah, membicarakan keburukan orang lain. Karena saya juga dulu pekerjaan, latar belakang pekerjaan saya seorang wartawati, di mana saya harus menggali kehidupan orang lain untuk mendapatkan sebuah berita. Kebiasaan itu terbawa dalam hidup saya, sehingga dalam hidup sehari-hari pun saya suka sekali untuk menggali-gali hal yang buruk tentang kehidupan orang. Rasanya bangga banget kalau kita bisa tahu ya kehidupan orang yang jelek gitu. Wih, saya tahu gitu. Sampai satu waktu Tuhan mengingatkan saya supaya saya meninggalkan kebiasaan buruk itu. Suatu hari ketika saya ngobrol dengan seorang teman ya yang ada di komunitas kita, ingat sekitar tahun 2007 ya, 2007. Saya datang ke rumahnya, mulanya ngobrol biasa-biasa. Semakin lama semakin asik, terpancing, ngobrolnya luar biasa. Mulailah muncul orang-orang yang melintas di pikiran untuk dibicarakan, dan saya tahu, bahkan barangkali saya nggak terlalu tahu tapi saya sok-sok tahu gitu loh. Tapi tiba-tiba Roh Kudus bilang, stop mulutmu. Saya tahan diri saya set, kunci mulut saya diam. Saya alihkan pembicaraan. Begitulah Tuhan mengajari saya, melatih bagaimana saya mengendalikan lidah ini. Dan itu saya ulangin terus-terusan, saya ulangi terus-terusan. Sampai itu menjadi gaya hidup saya untuk tidak mau menceritakan keburukan orang lain.
Walaupun saya tahu kadang-kadang tergoda, tergelitik untuk melakukannya, tapi saya memilih, saya diam. Karena saya tahu ketika hal itu terjadi kepada saya dan orang memperlakukan hal itu kepada saya, betapa sakitnya hati ya. Nah, kalau kita nggak ingin disakitin hati kita, kita juga menjaga orang lain supaya tidak karena kita mereka terluka. Jadi, mulai hari ini, ayo kita tahan lidah kita kunci untuk tidak ngurusin urusan orang. Bicarakanlah hal-hal yang penting, yang mempermuliakan nama Tuhan, bicarakanlah firman Tuhan, bicarakanlah hal-hal baik. Terutama jari-jari kita ini. Mari kita pakai jari-jari kita ini saat ini untuk memberitakan kebaikan Tuhan lewat hidup kita, lewat media sosial kita, lewat Instagram kita, Facebook kita, WA kita, semuanya kita pakai lidah, jari-jari kita untuk memuliakan nama Tuhan. Oke, saya percaya kita semua bisa dan mau. Setiap orang yang mau, Tuhan pasti memberi kemampuan, kekuatan, dan sukacita untuk melakukan firman Tuhan. Saat kita melakukan satu kebenaran ini, kita akan semakin naik ya. Kita akan menjadi kepala, menjadi teladan yang dipercayain orang. Orang percaya kepada kita ketika orang bercerita, kita bisa simpan rahasia mereka. Selamat menjaga lidah. Sukses bersama kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.